Kalau saya sedang memarahi mahasiswa, kau yang menjadi penyebab semuanya ini. Kenapa? Karena kau membuat reformasi yang tidak reformatif. Mana reformasinya? Berhenti di tengah jalan. Saya mengambil jarak dari Republik Indonesia supaya saya mendapatkan pemahaman baru terhadap Indonesia. Karena saya banyak tidak paham. Terutama reformasi saya tinggalkan karena saya tidak paham. Ternyata teman-teman saya adalah Soeharto kecil yang ingin menjadi Soeharto juga. Gitu ya. Saya banyak ketakutan di dunia ini, tapi dua hal yang saya tidak takuti, mati dan dipenjara. Critical thinking mereka luar biasa sekali. Kita benar-benar ada di generasi emas. Generasi emas ini dihasilkan bukan dari pemerintah yang baik, tapi memang dari akses internet yang luar biasa. Mereka sangat terbuka sama data. Nah, kita udah punya bonus demografi nih. Kalau pemerintah kita nggak benar, gila nggak sih? Bonus jadi negara pertama yang gagal menjalankan bonus. Selamat datang, terima kasih sudah berkunjung. Perkenalkan, saya Canggih Mukjizat. Video ini adalah sebuah buku yang ditujukan untuk kalian yang sudah bosan dengan media dalam bentuk potongan kata informasi, kalimat opini, atau sekedar paragraf diskusi. Dan layaknya sebuah buku, menuntut adanya struktur yang teratur sehingga diharapkan setelah membaca buku tersebut dapat menghadirkan pemahaman baru yang utuh bagi pembacanya. Namun memang tantangannya dalam membaca sebuah kompleksitas masalah. Kita memerlukan sebuah alur dan alat untuk kita bisa menerjemahkan dan menyimpan pemahaman baru itu dengan mudah dan diharapkan bertahan selama mungkin di dalam benak kita. Oke, perjalanan akan kita mulai pada suatu hari di tanggal 8 Juli 1997. Tanggal di mana setelah lebih dari 30 tahun menjadi pemain tunggal dalam catur bangsa, Soeharto menerima serangan skak pertamanya oleh bidak lawan yang entah datang dengan bentuk seperti apa dan dari mana. Skak tersebut dalam bentuk menurunnya rupiah terhadap dolar. Dari nilai tukar awal sekitar 2.400-an rupiah per dolar tiba-tiba melonjak drastis yang puncaknya sampai ke angka 17.000 di bulan Januari 98. Bayangin bidak hitam yang lagi enak-enaknya ngopi 30 tahun gak ada serangan, lagi enak-enak ngopi, tiba-tiba kehilangan seluruh pion, menteri, dan ratunya. Nah, untuk memberikan gambaran kengerian dari apa yang terjadi ketika itu, mungkin kita bisa bayangkan gaji pokok golongan 1 PNS tahun 97 sebesar 135.000. Ya, karena PNS ya, ini awalnya angka ini pasti cukup lah untuk memenuhi semua kebutuhan harian. Lalu tiba-tiba gaji itu dengan angka yang sama, masih 135.000, di bulan Januari 98, bahkan tidak cukup untuk membeli beras kebutuhan keluarga.
untuk 1 bulan. Beras yang dari Rp2.000 per kilo tiba-tiba melonjak drastis 5 kali lipat. 5 sampai 7 kali lipat. Kalau beli beras saja tidak cukup. Lalu bagaimana dengan listrik, air, biaya sekolah, cicilan? Tapi yang menarik begini. Coba teman-teman perhatikan dengan seksama permainan catur ini. Di satu sisi, Soeharto yang ketika itu dengan otoritas mutlaknya, dalam arti tidak ada oposisi yang berarti, memiliki waktu yang sebenarnya cukup panjang dari bulan Juni 97 sampai Januari 98 untuk merancang strategi bertahan. Di lain sisi, Anda bisa nggak membayangin kekuatan sebesar apa yang memainkan bidak yang mampu secara konsisten mempertahankan momentum pressure serangan selama hampir 1 tahun terhadap ekonomi semasif Indonesia. Di kepala saya, serangan ini tuh jauh lebih melelahkan secara finansial dibandingkan mungkin era penjajahan. Oke, singkat cerita skakmat. Ya. Catur babak pertama selesai. Soeharto mundur dari kursi kepresidenan. Nah normalnya di babak kedua sebuah permainan catur itu bidak putih dan hitam itu memulai dari awal. Oke, dalam kasus ini mungkin Indonesia kalau sudah selesai permainannya akan lebih bijak itu tidak lagi di babak selanjutnya main catur karena itu bukan DNA-nya kita gitu. Ya sudah, bidak-bidaknya ini diajak rembuk, ayo kita main rumah-rumahan misalnya. Kita memainkan sesuatu yang memang sesuai dengan nature-nya budaya Indonesia, bukan berkompetisi seperti catur misalnya. Atau kalaupun geopolitik memaksa Indonesia bermain catur, minimal itu konsolidasi dulu, rumuskan dulu sehingga bisa memaksa permainan itu dimulai lagi dengan posisi seimbang. Layaknya main catur pada umumnya lah. Ya, semua bidak jumlahnya sama, urutan dan posisi awal itu sama. Oke, itu fair. Namun di babak kedua bangsa Indonesia setelah tahun 98 itu ada sebuah anomali keanehan. Yang saya bilang ini keanehan yang mengerikan. Yang tiba-tiba terlihat di atas papan catur babak kedua ini. Jadi di atas papan catur berdiri satu raja putih yang dikawal dan dilindungi oleh semua bidak hitam. Ingat, di atas papan catur itu cuma ada satu raja putih yang dilindungi dan dikawal oleh semua bidak hitam. Si raja putih dengan santainya mengontrol permainan bahkan tanpa perlu memanggil anak buahnya. Di lain sisi hitam yang udah kalah di babak pertama, di babak kedua. Oke, Soehartonya mundur. Tapi kan bidak hitamnya masih sama. Digantikan oleh pemain Soeharto baru yang perbedaannya adalah pemain baru ini lebih mudah dikendalikan oleh si raja putih.
Ini adalah gambaran kegelisahan yang sama yang dirasakan oleh almarhum Gus Dur dan Mbah Nun yang tadi sudah dilihat di video pengantar di awal ya. Sampailah kita pada hari ini tanggal 25 Agustus 2025. Seorang pengemudi ojol mati dilindas polisi. Isu kegelisahan awal adalah bubarkan DPR. Memiliki potensi eskalasi yang sama mengulang di tahun 98. Terus viral 3 poin penting yang menurut saya dari statement Bung Ferry Irwandi ya. Dalam sebuah acara TV itu, statement pertama adalah Indonesia terancam menjadi negara pertama yang gagal mengelola bonus demografi. Statement kedua adalah rakyat dan masyarakat kita, bangsa Indonesia, sebenarnya memiliki potensi yang luar biasa besar. Nah ini statement nomor 3 ini yang fenomenal, yang akhirnya wah kayaknya gue juga pengen deh bikin konten gitu ya. Oke. Statement fenomenal ini adalah pernyataan tidak takut mati dan tidak takut dipenjara. Oke. Itu pengantar. Ya, layaknya sebuah buku kita perlu pengantar untuk masuk ke dalam pembahasan. Ya, pengantarnya selesai. Nah, setelahnya baru kita rumuskan sebuah premis awal dalam satu kalimat padat untuk membahas Indonesia. Premisnya adalah Indonesia Emas 2045. Di 3 hari pasca demo besar di Jakarta, di tengah hobi saya berdiskusi dengan AI, saya mengajukan sebuah tantangan ya. Promnya itu seperti ini. Patahkan hipotesa ini. Ya, hipotesanya adalah hanya orang bodoh yang ingin kaya. Dan saya ingat beberapa tokoh lah yang memicu awal kegelisahan masyarakat tentang DPR. Hanya orang bodoh yang ingin kaya. Itu premis pertama yang jadi bahan diskusi. Diskusi berjalan standar, saling balas argumen, balas pukulan, challenge definisi, uji skenario, dan lain-lain. Nah, turning point-nya adalah ketika sampai pada sebuah pembahasan tentang ambiguitas kata memiliki. Ya, saya bertanya ke AI ini, algoritma dan data yang menjadi basis fungsi eksistensi Anda, apakah Anda memilikinya? Nah, respon dia ya standar, apa ada yang wow, brilliant, insight yang luar biasa, bla 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 ya. Yang awalnya ini personanya sudah saya setting memang untuk menjadi rekan debat ya, sparring partner debat. Jadi pokoknya sinis, terus rigor secara data, cari celahnya di mana dan lain sebagainya. Di titik ini sebenarnya diskusi atau perdebatan ini sudah mengerucut lah, mengkristal ya. Sudah TKO kalau dalam tinju. Cuma untuk mempertajam, saya melanjutkan pertanyaan dengan statement pamungkas atau pertanyaan pamungkas itu, hal paling mendasar apa yang mungkin dimiliki oleh manusia? Nah,
kenapa kok tiba-tiba kita membahas fenomena AI? Ini nanti jawabannya si AI atas pertanyaan Pamungkas terakhir ini adalah alat dan peta yang akan kita gunakan untuk masuk ke inti dari pembahasan kita. Oke, ada yang bisa menebak kira-kira jawaban AI atas pertanyaan apa yang paling berharga yang mungkin dimiliki manusia? Jawabannya adalah kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut. Enggak. Bercanda. Jadi jawabannya itu shockingly pengalaman subjektif pribadi manusia. Saya kira awalnya AI ini akan jawab dengan harta yang bisa dimanfaatkan untuk sosial, hubungan dengan keluarga atau pasangan atau ya hal-hal material seperti itulah. Tapi ketika dia menjawab subjektivitas manusia itu iya sih, dia tidak menyerang balik. Cuma untuk memahami kedalaman statement ini tuh kayaknya saya butuh alat deh, sebuah framework yang bisa membongkar kedalaman statement bahwasanya sesuatu yang paling mungkin dimiliki, sesuatu yang paling berharga yang mungkin dimiliki oleh manusia adalah subjektivitas pribadi, pengalaman subjektivitas pribadi. Nah, jawaban AI ini mengonfirmasi bahwa nilai tertinggi itu ada di dalam rasa dan makna. Bukan benda, bukan presiden, bukan DPR, bukan sistem, bukan kondisi. Pengalaman subjektif sebuah bangsa itu seperti apa? Kan jadinya begitu ya, nanti akan kita masuk ke arah sana ya. Nah, ini adalah sesi pertama dari video yang kita bahas hari ini. Izinkan saya menutup sesi pertama ini dengan cuplikan video Mbah Nun yang sangat emosional, yang saya berkali-kali nonton itu dan merasakan emosi yang sama. Ya, terima kasih. Kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Berikut Mbah Nun. Teman-teman sekalian, yang pertanyaannya sederhana. Kalian ini pemimpin-pemimpin Indonesia ini, yang mana yang tidak sengkuni? Terus kalian ini menjadi sengkuni atas penderitaan apa? Kamu pernah susah apa hidupmu? Kamu pernah tidak makan? Kamu pernah makan ibumu? Kamu pernah menderita sampai seperti itu? Kamu itu atas nama penderitaan yang bagaimana sehingga kamu jahat kepada rakyat itu? Lah ini Indonesia ini, kamu itu menderita apa? Sehingga kamu kejamnya begitu rupa kepada rakyat. Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Karena kamu pernah puasa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa membayar miliaran untuk jadi pejabat. Apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Sengkuni saja tidak sejahat kamu, padahal dia penderitaannya ribuan kali lipat dibanding penderitaan hidupmu. Oke, setelah kita menyelesaikan bagian pengantar, kita masuk ke pembahasan framework rumah kesadaran. Ya. Jadi hasil jawaban AI tentang kesadaran subjektif itu nantinya
mengantarkan kita untuk pertama akan membedah layer demi layer kesadaran manusia dulu. Kenapa ini menjadi penting? Karena manusia adalah komponen dasarnya sebuah negara atau sebuah bangsa. Dengan memahami layer kesadaran manusia, harapannya kita bisa mengidentifikasi lapisan-lapisan sebenarnya dari sebuah bangsa. Selama ini kita mungkin hanya jangan-jangan terjebak di layer yang paling dasar, yang paling awal saja. Kita sibuk tentang simbolnya gitu, tentang presiden, DPR, dan sistem paling kita bisa mentok. Kita membicarakan sistem politik, sistem ekonomi. Loh, memang ada yang lebih daripada simbol dan sistem. Pada kenyataannya ada. Sama seperti manusia. Nah, ini nanti kita nggak hanya akan belajar tentang ilmu politik atau sosial. Ini ya little bit tentang psikologi dan nggak tahu lah ya, agama, ya kemana-mana lah ya. Karena yang kita cari lagi-lagi adalah keutuhan dari sebuah argumen. Ya, kita tidak mencari titik informasi layaknya konten ada di sosial media ya. Titik pertama konten tentang berita kerusuhan. Titik kedua konten tentang viralitas sebuah atau seorang influencer. Titik ketiga tiba-tiba konten gosip atau konten ASMR. Nah, itu kan titik. Nah, di zaman titik ini masif ya. Informasi yang sangat masif kita terima hari-hari. Yang kita perlukan sebenarnya bukan lagi titik. Titiknya sudah terlalu banyak di internet, itu sudah terlalu banyak titik. Yang kita butuhkan adalah kemampuan menarik garis dari setiap titik-titik yang berserakan. Kalau saya menamakannya atau menyederhanakannya dengan sebutan konseptual, kerangka konseptual ya, atau framework lah namanya. Jadi untuk menganalisa titik kita butuh pola yang sudah kita kenali dulu untuk membandingkan titik-titik ini akan menuju gambar utuhnya seperti apa kan gitu. Nah, untuk membedah informasi layer kesadaran sebuah bangsa, kita butuh membedah dulu layer kesadaran manusia atau masyarakat atau rakyat. Nah, di tengah pemikiran, di tengah perenungan jawaban AI tadi, saya melihat pola yang bisa kita gunakan atau framework yang bisa kita gunakan itu melalui, awalnya saya membayangkan rukun Islam atau ibadah-ibadah wajib yang ada di dalam Islam. Dari syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Saya membayangkan 5 ini adalah semacam filter dengan kerapatan densitas yang berbeda-beda. Haji di filter yang paling longgar makin merapat sampai ke yang paling rapat itu lubangnya syahadat ya. Sehingga yang menetes setelah syahadat itu harapannya murni ya. Sintesa yang murni utuh manusia itu apa. Kenapa kok nggak syahadat dulu? Ya itu nanti kita akan uji hipotesa ini dengan skenario-skenario. Dan ini secara linear konsep ibadah ini kok saya juga temukan dalam desain bangun rumah. Manusia dalam membangun rumah tinggal itu kok ada persamaan nih polanya dengan prinsip ibadah tadi. Hah? Rumah sama ibadah ada samanya. Gimana? Nah ini. Oke, kita masuk ke pembahasan framework
analogi kesadaran, ya. Framework rumah kesadaran dengan menggunakan analogi ibadah atau Islam. Di layer paling atas, di layer kelima itu ada haji kalau di Islam. Nah, kalau di rumah ini saya membayangkan layer ini adalah halaman rumah. Jadi halaman rumah ini kenapa kok simbolisasi dari haji? Kenapa kok dia menjadi representasi haji? Karena dua-duanya mirip, ya. Dua-duanya itu butuh validasi dari luar. Seseorang tidak mungkin bisa haji tanpa ada orang yang tahu. Secara linear, sebuah halaman rumah itu tujuan intinya adalah fasad atau tampilan. Jadi akan menjadi aneh kalau ada halaman yang tidak terlihat. Atau ada fasad yang nggak kelihatan. Ya, nggak mungkin kan. Artinya, masa iya kamar tidur ada di luar kan? Itu masa iya dapurnya setelah gerbang buka dapur gitu kan? Nggak mungkin gitu. Ya gerbang buka ya halaman kan. Umumnya kan seperti itu. Nah, haji ini juga sama. Dia menjadi ibadah penampilan. Ya, ibadah yang harus ditampilkan. Kita nggak bicara positif negatif. Kita membedah esensnya dari dua konsep ini. Satu sisi dia ribet ya karena secara finansial besar, secara prosedural juga panjang dan banyak tingkatan yang harus dilalui sehingga tidak mungkin satu orang bisa menyelesaikan ibadah haji sendirian. Dia pasti butuh travel agent, dia butuh orang yang punya pesawat, dia butuh negara Saudi, dia butuh orang yang bikinin makanan dia selama di sana, dibutuhkan tingkat interaksi, konektivitas sosial yang tinggi antar manusia, antar negara yang untuk membentuk sebuah konsep utuh ibadah haji. Untungnya ini cuma bagi yang mampu. Bayangkan ini wajib kayak sholat. Semua orang wajib haji. Waduh, bubar itu. Kalau gini, untuk menggambarkannya mungkin kita bisa lebih sederhanakan dengan kegiatan yang paling dekat lah dengan manusia, ini makan gitu ya. Makan, keywordnya ketika makan di layer kelima adalah mempertontonkan kegiatan makan. Oke, ini layer paling atas dulu ya. Mempertontonkan kegiatan makan. Berarti parameternya apa? Kalau dipertontonkan, kalau sekarang kan ada jumlah yang menonton, view-nya berapa? Terus siapa yang suka dan tidak suka dengan kegiatan makannya ini? Ada likes, ada dislike. Terus bagaimana respon dari orang yang nonton? Itu ada komen, ada share, ada macam-macam lah. Kegiatan sederhana orang makan atau kegiatan makan itu layer pertama yang paling bisa dilihat ya kegiatannya ya. Berarti si kegiatan makan ini dia butuh validitas murni dari luar. Dia tidak masuk sama sekali ke dalam subjektivitasnya kegiatan si manusia yang makan ini. Nah, di layer kedua di dalam Islam itu ada zakat ya. Kalau di rumah setelah kita dari halaman, kita masuk yang namanya ruang tamu. Nah, kalau dimakan bagaimana kan gitu? Keywordnya adalah setelah keyword pertama tadi mempertontonkan, mempertunjukkan ya.
mempertunjukkan, bukan sekedar menunjukkan ya, dia mempertunjukkan, mempertontonkan. Nah, di layer kedua ini ada membandingkan. Di layer keempat lah ya, dari 5, 4 kita hitung mundur. Keywordnya dalam kegiatan makan adalah kegiatan membandingkan kegiatan makan itu sendiri. Kalau di ibadah dia korelasinya dengan zakat, di rumah korelasinya dengan ruang tamu. Ini 70-30 lah validasi dari luar eksternalnya dia 70, validasi dari dalamnya dia sudah berkurang 30 gitu ya. Kalau di layer 5 tadi mungkin bisa 80 atau 90-10 gitu ya. Karena 90% validasi eksternal, 10% validasi internal. Keywordnya adalah membandingkan kegiatan makan. Jadi manusia belum makan, dia masih secara mayoritas utama fokusnya adalah membandingkan makannya. Jadi kalau di ruang tamu itu siapa sih yang bisa masuk ruang tamu, kan otomatis orang yang kenal ya. Kalau kayak tukang paket gitu kan, ya ngapain juga ke ruang tamu, apalagi tukang paket sampai ke dapur gitu kan, ya nggak mungkin kan. Layernya adalah namanya tukang paket ya di halaman, mentok udah selesai gitu. Yang namanya orang yang bisa masuk ruang tamu ya paling teman, atau identitasnya jelas, tujuannya jelas. Ya circle lah, dia kalau di kegiatan makan ini dia membandingkan dengan mereka yang orang-orang yang si pribadi ini kenal atau si subjek ini kenal. Misalnya saya yang makan gitu ya, hari ini gue makan ayam, teman-teman gue makan apa ya? Orang-orang dengan penghasilan seperti gue itu makannya gimana? Orang-orang dengan selera yang sama itu punya gaya atau lifestyle makan seperti apa gitu. Teman-teman SMA gue dulu sekarang makannya gimana? Kolega-kolega di kantor yang selevel itu model makannya seperti apa kan gitu. Jadi di layer zakat pun sama. Kenapa dia menjadi relevan? Karena zakat itu sebenarnya yang diutamakan pertama kan adalah yang terdekat dulu ya, yang kita kenal dulu. Di ruang tamu pun sama. Yang bisa masuk adalah orang-orang yang kita kenal dulu. Yang tujuannya jelas, identitasnya jelas. Oke. Ini kalau di rumah setelah halaman ruang tamu, normalnya setelahnya itu adalah ruang keluarga. Ada ruang tengah gitu, ada ruang tengah yang jadi kayak tempat ngumpul lah ya. TV biasanya di situ tuh TV. Kecuali orang kaya yang TV-nya ada di mana-mana, ada di dapur, ada di depan ada. Nah, ruang keluarga ini kalau di Islam berarti kan ibadah puasa ya. Kalau ditarik korelasinya dengan makan tadi, berarti keywordnya apa gitu. Nah, keywordnya adalah mencocokkan. Ya, tadi yang layer kelima mempertontonkan, layer keempat ini membandingkan, layer ketiga ini mencocokkan. Mencocokkan dengan apa? Ya, saya dari dulu itu agak sulit ya memahami konsep jadwal makan. Karena bagi saya makan ya makan aja, kalau lagi lapar ya makan gitu, nggak usah dijadwal. Ada lagi layer mencocokkan ini dengan konsep rasa, selera, atau table manner, atau kalau sekarang program diet, kalori dan lain sebagainya. Itu kegiatan yang mungkin sekarang sudah dari 80-20 turun menjadi, atau 90-10 turun menjadi 70-30. Ini udah mulai agak 50-50 nih. Ya, di ruang keluarga, di dalam kegiatan makan yang fokus dengan mencocokkan. Itu yang terjadi validasi internal 50, validasi eksternal 50. Dalam puasa pun sama ya. Puasa itu
itu masih harus dilihat orang. Ya kan bisa orang yang batal tapi orang nggak ada yang tahu. Oke, tapi untuk sama sekali tidak melibatkan eksternal itu agak tricky karena sahurnya ya kelihatan, buka puasanya kelihatan, lelahnya kelihatan, hausnya, semangatnya itu masih tricky, masih agak sulit untuk murni hanya membutuhkan kekhusyukan atau validasi internal. Nah, oke, kita sudah masuk di ruang keluarga. Ya, di ruang keluarga juga sama. Ya, di dalamnya siapa? Tadi kan kalau di ruang tamu ya otomatis para tamu ya, kolega ya, teman dekat dan lain sebagainya. Nah, di ruang keluarga ya otomatis ya keluarga kan gitu. Validasi eksternal yang berasal dari orang-orang terdekat yang kita tidak mungkin hidup terdefinisi secara sosial tanpa mereka-mereka secara umum ya. Pasangan, orang tua, anak, saudara kandung, benar-benar lingkar yang paling kecilnya manusia lah. Oke. Sama, keywordnya mencocokkan juga. Kalau dengan istri atau pasangan kan ya berarti harus saling mencocokkan. Anak dengan bapaknya, dengan orang tuanya ya saling mencocokkan. Nah, di layer atau di lapisan selanjutnya kesadaran manusia itu kalau dalam Islam berarti sholat. Nah, setelah dari ruang keluarga, kita beranjak masuk lebih dalam lagi. Sholatnya itu di mana? Kalau dalam rumah itu sholat itu private. Sholatnya di dapur. Loh, bukan. Artinya bukan gitu. Nah, dapur itu kayaknya bukan tempat yang pasti terumbar ya. Dia tidak bahkan lebih intim dari ruang keluarga dapur itu. Dapur itu padanannya sampingnya itu ada musola atau kamar mandi biasanya. Itu struktur yang lebih intim daripada ruang keluarga. Ruang keluarga teman-teman yang sudah kita anggap saudara itu masih ada. Tapi sesaudara-saudaranya dia masa ia disuruh masak gitu. Masa kan enggak. Nama dapur ini adalah ruang, kalau korelasinya di ibadah adalah sholat. Kalau dalam kegiatan makan, dapur ini keywordnya adalah menikmati. Ya. Dia makan karena lapar. Ya. Literally karena lapar. Dan makan cuma one off aja dari pengalaman subjektivitas dia gitu. Setelah makan ya dia bisa mandi, mau mandi atau habis itu makan kerja lagi, habis makan dia berinteraksi dengan sosial gitu. Artinya ya sudah, dia tidak menambatkan validasi eksternal di dalam kegiatan yang bagi dia ini sangat internal kan gitu. Karena ya lapar, ya internal banget namanya lapar kan. Jadi setelah mempertontonkan, membandingkan, mencocokkan, di layer keempat kita menikmati. Ini sudah mayoritas internal. Jadi bisa dikatakan 80% internal, 20% eksternal. Kok masih ada eksternalnya? Iya, masih ada eksternalnya. Sama seperti sholat yang masih bisa kelihatan, namanya orang sholat takbir, terus. Dan ini adalah gerbang di mana satu-satunya gerbang pertama di mana bahasa itu terlibat. Di haji itu tidak ada bahasa yang terlibat. Loh, kan ada bacaan doanya, ada apa yang harus dibaca ketika ya rukun haji itu ada ihram, ada tawaf, sa'i, tahallul, niat dan lain sebagainya. Itu tidak ada bacaan khususnya. Ya. Yang sama, bawahnya juga sama. Setelah haji, zakat itu kan nggak ada bacaan khususnya, nggak ada bahasa yang harus strict kita pakai untuk melakukan ibadah itu. Gitu. Haji, zakat, puasa juga sama, nggak ada bahasa yang harus terlibat di dalam ibadah itu sebenarnya. Niat ya niat, namanya niat ya dari hati, dia nggak melibatkan bahasa. Ini mungkin debatable tapi kita bicara esensinya, kita nggak bicara praktikalnya tuh. Nah,
Di layer sholat ini adalah ibadah yang harus melibatkan bahasa. Kenapa? Karena yang wajib ada Al-Fatihah, sholawat, salam. Ya, kalau dalam berbahasa, tidak mungkin manusia sholat tanpa menggunakan bahasa. Dia harus mengungkapkan sesuatu. Kalau di puasa, zakat, haji tadi, tidak perlu mengungkapkan apa-apa, kamu hanya harus melakukan sesuatu. Nah, di sholat ini, kamu melakukan sesuatu dan mengungkapkan sesuatu. Oke. Ini padanannya adalah dapur tadi ya. Ini layer keempat kesadaran manusia. Kalau dalam makan, ini fokus hanya menikmati makanannya dan kegiatan makan hanya salah satu dari rangkaian kegiatan lain. Dia sangat internal, tidak butuh validasi apa-apa karena rangkaian itu masih banyak. Dia benar-benar makan cuma karena lapar dan selesai. Udah. Nggak harus diperbandingkan, nggak harus dipertontonkan, nggak harus dicocok-cocokkan dengan apapun itu nggak ada. Ya udah makan selesai dah. Nah, ini layer keempat. Nah, sudah kegambar ya. Sekarang kita masuk ke layer kelima. Layer kelima atau layer pertama, nanti kita mulai dari atas ya. Di layer pertama adalah kalau dalam ibadah berarti syahadat. Kalau di dalam struktur rumah, layer yang paling dasar, yang paling intim adalah, ya benar, kamar tidur. Syahadat adalah satu kegiatan ibadah yang hanya menggunakan bahasa. Tidak ada yang harus dilakukan. Jadi murni internal, tidak ada faktor validasi eksternal sama sekali. Sama seperti kamar tidur itu ruangan yang seharusnya sangat internal, bukan akhirnya. Jadi gini ya, mungkin. Nah, ini kenapa menjadi relevan ya dengan pembahasan prom di awal. Hanya orang bodoh yang ingin kaya. Jadi mereka yang ingin kaya itu dengan kerangka framework seperti ini berarti kan tidurnya di halaman. Internal mereka adalah sesuatu yang sangat eksternal gitu. Validasi eksternal bagi mereka mungkin 90%. Karena ya kekayaan, profesi, jabatan itu kan eksternal banget. Di ruang syahadat itu tidak ada tindakan yang bisa dipertunjukkan. Dia cuma ada kalimat yang sederhana, simple, pendek. Begitu juga kamar tidur, dia tidak perlu validasi dari siapa-siapa kecuali preferensi kita sendiri. Yang penting tidurnya enak, nyaman. Kalau dalam kegiatan makan, ruang tidur dan syahadat ini levelnya adalah mensyukuri. Ya, jadi makan tidak lagi terikat dengan konsep ngangkat sendok, nyerok nasi, masukin ke mulut apa sih nasi tadi dicerna di perut, akhirnya menjadi energi dan lain sebagainya. Jadi kegiatan makan dia sudah expand menjadi ini makanan dapatnya dari mana duitnya, mencelakai siapa saja,
potensi ketika saya kenyang itu bisa melakukan apa untuk orang lain, untuk universe, untuk agama, untuk semua, untuk yang lain lah selain internalnya dia. Jadi makan yang sangat definitif, sangat dimulai dengan menuang nasi di piring sampai dengan dia membalikan piring ke tempat cucian piring, itu tidak lagi berhenti di situ. Bagi orang-orang yang sudah masuk ke level kesadaran kelima ini, dalam setiap tindakannya itu keywordnya adalah mensyukuri. Mensyukuri itu terkait dengan before dan afternya dari rangkaian kegiatan. Jadi dia benar-benar enjoy the momentum. Nah, kita kayaknya perlu deh untuk merenung, untuk membayangkan semua kegiatan yang sudah kita lakukan hari ini. Sekarang udah agak sore ya, jam 5. Dari pagi, kegiatan yang saya lakukan itu di level yang mana? Apakah mempertontonkan? Ataukah sibuk membandingkan? Apakah sudah di level yang sekedar mencocok-cocokkan dengan referensi, dengan sugesti, dengan memori? Ataukah sudah masuk ke level keempat di mana saya sudah menikmati dari setiap kegiatan yang saya lakukan? Atau Tuhan sudah memberikan karunia untuk saya bisa mensyukuri semua rangkaian kegiatan yang sudah saya lakukan hari ini. Ya, that's the idea. Ya, itu idealnya tuh itu, tapi ya namanya frekuensi kadang lemah, kadang kuat kan gitu. Tapi yang penting kita sudah tahu, tambatannya di sana. Jakarta tujuannya dari peta yang kita punya tuh, kota tujuannya tuh itu gitu. Jadi setidaknya kita menjalani peta tuh dengan sadar bahwasanya ada tujuan di akhir perjalanan kan gitu. Oke, kita sudah punya nih frameworknya ya. Framework rumah kesadaran ini kita jadikan alat untuk membedah kesadaran atau rumah kesadaran bangsa. Membedah paradoks perubahan, paradoks reformasi Indonesia, paradoks perubahan bangsa Indonesia. Sebelum kita masuk ke sana, ini sesi kedua ya, bagian kedua adalah intisarinya kita sudah menemukan sebuah alat yang bisa kita pakai untuk membedah entitas. Ya, tadi kan membedah entitas yang namanya manusia ya, kesadarannya manusia. Nah, ini kita pakai untuk membedah entitas yang namanya negara. Lapisan kesadaran negara itu ada berapa lapis dan apa saja kan gitu. Oke, kesimpulan dari bagian 1 ya. Gini deh teman-teman, kayaknya kita perlu deh untuk discover ya, kita punya semangat untuk mengejar level meta dari segala hal. Ya, apa sih level meta itu? Jadi kita punya mentalitas, kita punya kebiasaan atau sebuah gerak refleks yang mempertanyakan semua status quo. Jadi segala belief system yang ada di kepala kita, memori yang kita punya, itu jangan biarkan itu didefinisikan oleh orang lain. Kasusnya, orang yang sibuk mempertontonkan kegiatan makan,
10-20 tahun kemudian, dia tidak punya memori terhadap kegiatan yang ketika itu. Yang dia punya cuma postingan Instagram. Kegiatan makan yang dia lakukan 10 tahun lagi untuk nge-flashback ke sana, dia membutuhkan alat bantu yang namanya postingan Instagram. Yang dimana ketika dia melihat postingan itu, parameternya adalah komennya berapa, view-nya berapa, likes-nya berapa. Sedangkan dia tidak punya memori atas ingatan itu. Jadi dia tidak sempat mendefinisikan kegiatan makan itu. Ini mengerikan ya, ada manusia yang hidup 24 jam dengan level awareness yang di level 5 tadi dia atau mungkin saya pribadi juga sering ya gitu. Hidupnya nggak benar-benar hidup gitu karena eksternalisasinya sangat masif ya, 90% ada di level eksternal. Internalnya cuma 10%. Dia tidak punya memori atas hidupnya. Nah, jadi bagaimana sih cara kita biar memorinya utuh adalah question everything. Pertanyakan segala hal. Jangan biarkan orang lain atau siapapun itu mendefinisikan memori yang kita punya, mendefinisikan belief system yang kita punya. Ini namanya kulkas, ini namanya papan tulis. Challenge. Papan tulis definisinya apa? Parameternya apa? Batasannya bagaimana? Apa saja yang bisa disebut papan tulis? Apa saja yang tidak bisa disebut? Ini contoh aja ya, hal yang paling sepele. Tapi bisa kita kembangkan ke banyak hal. Oke, selanjutnya intisari dari bagian kedua adalah framework. Kemampuan kita untuk menarik garis dari satu titik informasi ke titik informasi lain itu adalah kemampuan wajib di zaman AI. AI adalah alat yang bisa mengenerate titik-titik yang luar biasa masif, banyak, beragam, manipulatif, dan lain sebagainya. Nah, titik-titik ini butuh kita terjemahkan ke dalam internal kita dengan cara membuat gambar dari garis-garis yang kita tarik sendiri sehingga ini polanya dari 5 titik ini menjadi gambar layangan misalnya kita taruh di dalam kepala. Nah, dua hal ini akan sangat membantu ya kita dalam menavigasi, mendeteksi, memproses kenyataan di zaman artificial narrow intelligence (ANI). Ya, nanti baru kita masuk agent dan sebagainya. Oke, terima kasih. Kita tutup sesi.